You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan sore hari ini Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama datang memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya mengajak kita membuka dulu satu bagian firman di dalam Matius 28. Kita akan melihat Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ini mungkin bagian yang sudah sangat sering kita baca atau mungkin kita dengar. Mari kita lihat sekali lagi Matius 28 ayat 19 dan 20. Baik teman-teman yang sudah menemukan, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Saya baca ayat 18, kalian baca ayat 19 dan 20 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Iya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali kita membaca Matius 28 memisahkan dengan ayat 18-nya. Kita biasanya langsung mulai dari kata "karena itu", ayat 19. Tapi kalau kita mengerti konteks bacaan, maka konteks bacaan kalau ada kata "karena itu" berarti karena yang mana? Yang sebelumnya. Makanya perhatikan kalimat 18 jadi penting. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah teman-teman, ini adalah bagian akhir dari Injil Matius. Bisa kita kaitkan juga bagian akhir dari pelayanan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ini pesan terakhir Yesus yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Dan biasanya kalau kita bicara pesan terakhir itu dianggap penting banget ya. Makanya biasanya kalau ada yang mau meninggal tuh kita dengar pesan terakhir. Ini ada kakek mau meninggal ya, kumpulin semua anak cucunya, kumpul semua, kakek gak lama lagi ini. Lalu kemudian kakek kasih pesan terakhir, anakku, cucuku, ingatlah apa kek, jagalah apa kek, jagalah kebersihan. Terus dia meninggal. Ya. Jadi biasanya pesan terakhir jadi penting ya, jaga kebersihan. Gak lama nenek juga mau meninggal. Kalau nenek mau meninggal kumpul semua, kumpul lagi semua. Terus kemudian nenek kasih pesan terakhir, nenek cuma mau pesan satu hal cu. Apa itu? Untuk cucunya, anaknya gitu ya. Pesannya nenek cuma satu, tanah mana nek? Tanah yang belakang rumah. Kenapa nek? Pokoknya jangan dijual. Kenapa nek? Jangan dijual. Kenapa nek? Itu bukan milik kita. Ya. Kalau ada yang mau mati, pesan terakhirnya akan jadi sesuatu yang sangat
penting. Tapi yang kita baca tadi bukan pesan terakhir dari orang yang mati. Ini pesan dari Yesus yang hidup. Perhatikan Matius 28, judulnya apa? Di atasnya lagi. Matius 28 paling atas. Perikopnya judulnya apa? Kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit memberikan pesan kepada kita. Ini bukan pesan dari orang yang mati. Ini pesan dari Tuhan yang bangkit dan hidup. Karena itu perhatikan kalimatnya. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Teman-teman, di dalam bahasa Inggris memang ada dua kata yang dipakai untuk menunjukkan atau mengkaitkan berkaitan dengan kuasa. Satu dipakai kata power, yang satu dipakai kata authority. Nah, sayangnya memang bahasa Indonesia seringkali menerjemahkan dua-duanya pakai kata kuasa. Nah, kalau kalian cek bahasa Inggrisnya, Matius 28 ayat 18 itu pakai authority atau power? Ayo, ada yang tahu Inggrisnya? Di Alkitabmu atau di HP sucimu? Matius 28 menggunakan kata authority. Indonesia menerjemahkannya kuasa. Memang betul sama-sama kuasa, tetapi biasanya kalau kita mencoba membedakannya, di dalam authority ada power, tapi di dalam power belum tentu ada authority. Contoh, kalau kalian lihat lampu lalu lintas menyala merah, itu power atau authority? Itu yang namanya authority. Lain kalau di situ yang stopin kamu adalah polisi gitu, kayak begini ya, dia pakai power itu. Berhenti. Dan kamu misalnya mau maju terus, itu namanya pakai power. Tapi authority, di dalam authority bayangkan lampu loh, kan taat sama lampu ya. Begitu dia merah, berhenti. Hebat banget ya. Dia begitu merah langsung bisa memberhentikan begitu banyak sekian ribu ton. Kira-kira gitu ya. Atau kayak tangannya pendeta, itu power atau authority? Dia begini, kamu berdiri. Berdiri ya. Bayangkan ini bisa, di dalam authority ada power. Berapa beratmu? Tambah semua. Nah, diginiin, ini bisa mengangkat sekian ratus kilo. Diginiin, duduk. Oke, saya kalau jadi pendeta pengen gitu. Syukur bukan saya pendetanya, dia iseng banget saya. Nah, kenapa ini penting? Saya harap sih kalian ingat ya, bahwa Yesus memberikan kita otoritas yang di dalamnya ada power untuk meneruskan pekerjaan pemberitaan Injil. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, karena itu teman-teman, kehadiran pelayanan kita. Hari ini kita bicara pelayanan perkantas, tapi mungkin maaf, slide saya memang saya siapkan sebenarnya awalnya untuk siswa mahasiswa. Jadi nanti kalian akan ketemu istilah persekutuan mahasiswa Kristen, mahasiswa kampus, tapi poinnya adalah dimanapun Anda. Bagi teman-teman yang mungkin juga dari PAK nanti, ini bicara tentang pelayanan yang meneruskan pelayanan Kristus. Saya pikir kehadiran perkantas, kehadiran PMK di universitas, di fakultas, di kota, kehadiran pelayanan siswa, kehadiran pelayanan alumni, semuanya sedang bicara kita sedang melanjutkan misi Kristus. Jadi saya pikir itu yang harus kita ingat. Kita tidak pergi dengan sebuah otoritas organisasi. Organisasi yang ditutup bisa tutup juga ya. Memang betul kita dibawa mungkin pakai nama lembaga perkantas, tapi fokusnya adalah otoritas Kristus yang mengutus kita. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Yang menyampaikan adalah Kristus yang bangkit, Kristus yang menang, dan otoritas itulah yang kita pegang dalam pelayanan kita. Jadi saya berharap sebelum masuk kepada poin kita bicara keunikan, teman-teman mengerti dulu natur dan esensi pelayanan ini. Kenapa kita harus menggumulkannya? Kenapa kita harus serius dalam pelayanan? Kenapa kita harus membangun pelayanan ini? Karena ini adalah berdasarkan otoritas Kristus yang mengutus kita.
Nah, kita akan nanti bisa unpack beberapa hal, tapi saya mau mulai dari situ dulu. Sehingga waktu kita bicara pelayanan ini, maka kita bicara mulai dari visi tentunya, ya. Visinya dari visinya siapa? Sorry ya, ini kedap-kedip, maksud saya itu air mengalir ya. Visi diteruskan menjadi misi kemudian menjadi strategi. Jadi maaf ya, ini sebenarnya harusnya air mengalir dengan indah ya. Tapi malah kedap-kedip. Maksudnya bahwa Tuhan yang kasih visi, pergi jadikan semua bangsa muridku, itu kita terapkan lagi dalam misi, dan akhirnya jadi strategi atau program. Jadi kalau kita bicara bagaimana menyusun pelayanan ini, bagaimana menyusun program pelayanan ini, harus bersumber dari visi. Apa sih yang Tuhan mau bagi kita? Saya pikir secara sederhana, kalau kita lihat bahwa pelayanan ini fokusnya adalah orang. Oke? Saya yakin kan kalian tidak melayani bangku. Walaupun mungkin kalau untuk persekutuan kalian siapin bangku, kalian siapin tikar, tapi kan bukan tikar yang kau layani. Kalian bikin konsumsi, kalian layani roti. Enggak kan? Jadi kita sedang membangun orang. Kemarin dalam campaign ini saya katakan bahwa sama seperti roda, ini ilustrasi roda, dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Bapak Dawson Trotman mengatakan, ini gambaran, sama seperti roda yang muter itu porosnya, maka di pusat hidup ada Kristus. Makanya teman-teman perhatikan, kalau kita sedang membangun pelayanan ini, target akhirnya itu orang. Santai, dia foto itu bukan saya. Kalian mau difoto nanti ya. Jadi yang dia bangun adalah, yang kita harus bangun adalah orangnya, sehingga perangkat-perangkat yang ada di dalamnya pastikan itu menghasilkan orang-orang yang cinta Tuhan, lalu punya relasi vertikal. Kalian bisa lihat lah ya. Saya bisa tinggalkan slide-nya juga. Jadi Yesus waktu datang ke dalam dunia, menarik juga ya, Yesus tidak tinggalkan satupun rupel ya. Kalau nggak kita kan naik rupel, naik aja pergi ke sana ya. Oh kita siaran. Yesus tidak tinggalkan sedikit pun uang kas. Tidak ada. Yesus tidak tinggalkan kurikulum. Yesus tidak tinggalkan hal-hal yang sekarang buat kita agak penting ya. Yesus tidak tinggalkan satu gedung pun. Bahkan Yesus tidak tinggalkan LPG. Bukan berarti gak bikin LPG ya. Yesus tidak tinggalkan hal-hal itu. Apa yang dia tinggalkan buat kita? Dia tinggalkan orang-orang yang sudah ikut jadi murid. Jadi kalau kita melayani sekarang pakai LPG lah, pakai raker lah, pakai nanti kita bikin kurikulum, kita bangun orang, kita pakai bahan KTB. Ini juga gak kasih bahan KTB kan? Gak ada yang turun sama kita. Ini buku KPD, nggak ada. Buku MHP, nggak ada. Kalau demikian, semua yang kita lakukan dalam pelayanan ini, pastikan itu membentuk orang. Karena tidak ada warisan yang lebih luar biasa daripada orang yang membentuk orang. Visi kita bukan program. Visi kita membangun manusia yang cinta Tuhan. Nah ini, manusia yang seperti ini nih ya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat, kalau kita lihat mulai dari visi ini, Yesus datang, dia memilih murid-muridnya, dia mau membangun kerajaan Allah, tapi dia mulai dengan membangun orang. Saya nanti jelaskan lebih jauh ya. Lalu visi ini dia teruskan dalam misi. Apa misinya? Misi kan sederhananya upaya mencapai visi. Maka Yesus melakukan, kita melihat ini yang jadi strategi juga dalam pelayanan kita di Perkantas, 4P. P yang pertama penginjilan, yang kedua pembinaan atau pemuridan, pelipat gandaan dan pemutusan. Dan ini menjadi satu siklus yang terus kita usahakan. Makanya anak baru masuk kita apain? Jangan diutus, baru masuk apa gila? Bingung dong kak, saya baru masuk gitu. Di PI. Tapi banyak loh, secara tidak sadar kampus-kampus yang mulai tertarik dengan misi lah, mulai tertarik dengan apa, orang masuk kampus diajak misi. Oke begitu,
nggak bertumbuh sungguh-sungguh, langsung misi. Jadi misi Pak, misi Bu gitu ya. Nggak ngerti. Kalian bisa tertawa karena apa? Karena mungkin kalian nggak ngalamin, tapi di beberapa kampus yang lain, anak baru, ya Yesus kan begitu datang, berapa lama Yesus baru utus muridnya? Sebenarnya ada pengutusan di tengah-tengah. Matius 10 ada ya. Tapi itu pengutusan 70 murid dan itu diutus berdua-berdua, itu kayak latihan gitu ya. Mission trip lah. Tapi jangan begitu selesai baru masuk pergilah. Waktu orang itu harus dibina, itu dulu. Habis dibina, ditolong berlipat ganda. Jadi diinjili, dibina. Nah, yang dibina ini jangan senangnya dibina terus, nanti lama-lama binasa. Harus belajar melayani. Makanya kalau ada KTB, Kak, saya takut mimpin kelompok. Dorong dia. Kenapa? Kalau cuma terima terus, gendut sendiri. Mesti disalurkan, gitu ya. Kalau ngomong gendut langsung banyak yang tersinggung ya. Ya. Dan pada akhirnya ada masanya. Yesus 3 tahun loh, baru dia katakan pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi kalau kita perhatikan roda pelayanan kita, pastikan kita hasilin orang, itu visi kita. Pastikan misinya ada tahapan yang jelas. Ada orang-orang tertentu yang mungkin lompatin tahapan ini. Misalnya, oh sudah bertobat di siswa. Perhatikan tuh di kampus. Kalau udah bertobat di siswa jangan diulang lagi gitu. Bertobat lagi kau. Waktu siswa tuh gak dihitung. Gitu ya. Saya orang yang dilayani dari siswa. Jadi saya dapat percepatan. Jadi itu menarik juga, akselerasi, kelas aksel ya. Dan bersyukur kampus saya ngerti, saya langsung dikasih bahan KTB lanjutan. Kenapa? Karena saya udah lewatin bahan KTB. Dan kemudian 1 semester dibina, saya diminta menggumulkan jadi pemimpin kelompok. Udah siap. Kenapa? Dari siswa udah dilayani. Makanya buat kalian yang lagi mungkin tertarik melayani siswa, itu sangat berguna. Melayani siswa, menolong pelayanan mahasiswa. Jangan rebut-rebutan. Mau ke siswa, mau ke mahasiswa. Nanti kan yang dapat benefitnya juga adalah mahasiswa. Ya. Jadi lihat. Nah, di mana kita bicara keunikan? Kenapa kita bicara begini, terus kemudian hari ini kita bicara keunikan? Kenapa ada istilah keunikan? Saya mau kasih tahu begini dulu sama teman-teman ya. Kemarin di camp saya bilang begini, apa bedanya unik sama langka? Unik itu mungkin sama, ya. Coba saya kasih contoh. Ini mic, tapi mic ini unik, beda sama yang ini. Memang kemarin ada yang datang sama saya, Kak, unik itu sekarang konotasinya orang aneh. Dia orang unik gitu ya. Tapi pokoknya ini bukan unik yang aneh gitu ya. Kamu manusia? Iya. Sama-sama manusia nih, kelihatan dari depan manusia semua, ada yang bukan? Tapi kalian masing-masing unik. Orang yang kembar pun masing-masing unik. Jadi waktu saya melihat ini, muncul pertanyaan begini. Gak usah sombong deh PMK, gak usah sombong deh Perkantas. Ini dilakukan gereja nggak? Gereja kan melakukan juga. Uniknya di mana? Nah di situ kita jadi pertanyaan. Kalau demikian, saya harus katakan keunikan kita adalah karena kita melakukan misi yang sama dengan gereja, persis sama. Tapi kita unik. Kenapa? Perkantas, pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa, kita bukan gereja. Gereja itu membina orang dari umur berapa? Dari lahir sampai mati. Ada yang dari lahir sampai mati di Perkantas? Jadi ternyata visi misinya sama, tapi waktu dikerjakan beda, unik. Nah, sekarang saya mau memastikan nih, kamu harus ngerti keunikan itu supaya waktu kamu mengerjakan pelayanan ini, kamu tidak lakukan persis kayak di gereja. Makanya pelayanan kita disebut pelayanan yang unik, bukan pelayanan yang langka. Jangan sombong juga gitu ya. Oh, gereja nggak punya keunikan ini. Ada yang gereja memang tidak punya, tapi sebenarnya secara visi dan misi persis sama. Oke? Saya kasih contoh begini. Kenapa ada keunikan? Siapa yang pernah naik bus malam? Pernah ya?
bus malam dari, ya biasanya kan malam yang jauh-jauh ya. Dari mana ke mana? Siantar ke Medan. Cuma 4 jam nih gitu. Bali Jogja, KMM ya. Numpang tanya nih ya, ini umumnya kalau bus malam Bali Jogja atau Bali Jakarta atau Bali Medan, minggu depan semua sampai. Ya tapi kan bisa juga kan. Kalau mahal harga tiket udah lah, kalau dianggap barang pergi kau naik juga. ALS naik di bagasi. Oke, pertanyaan abang begini. Jadi kalau kalian misalnya naik bus, kita bisa naik apa aja ke Jogja? Ayo, dari Bali ke Jogja bisa naik apa? Pesawat bisa. Bisa naik? Kereta api ada di Bali? Oh, sampai ke Banyuwangi dulu baru naik kereta apa lagi? Mobil pribadi. Motor pribadi. Apa lagi? Motor teman. Motor teman punya teman, ya. Nah, poinnya perhatikan. Banyak cara, visinya sama. Visinya mencapai Jogja, tapi caranya bisa beda-beda. Dan di dalam perbedaan itu ada keunikan. Contoh nih ya, kalau naik mobil pribadi sama naik mobil, tapi ini bus lah, saya ambil busnya aja. Kalian pernah perhatikan nggak? Biasanya kalau berhenti makan, berhentinya di restoran apa? Biasanya di restoran? Entah Jawa, entah Padang, makanannya prasmanan. Kenapa nggak berhenti di restoran Cina? Apa keunikannya restoran prasmanan? Belum pesan udah dilempar itu piring ini. Atau sudah ada dia display di kaca. Makanannya sudah siap saja. Kenapa kira-kira? Biar cepat. Logikanya kalian nangkep kan? Jadi kalau kalian bikin perusahaan otobus yang menuju ke Jogja, jangan beli restoran Cina. Kenapa restoran Cina? Kita pesan dulu. Orang Chinese makanannya selalu hangat. Nggak ada tuh, kita datang restoran Padang belum mesen, kikil. Kaget kita ya. Saya dulu juga bingung gitu. Pertama-tama saya nggak ngerti ya. Saya sering kali dulu pelayanan ke daerah kami itu Jakarta melayani ke Sumatera bagian selatan. Jadi saya biasanya naik bus malam ke Jambi, ke Palembang. Itu kalau berhenti, dia taruhlah semua ya. Namanya lapar, semua diambil. Ternyata bayar semua. Saya udah tahu nih, kadang-kadang mesti tanya dulu yang mana. Ini kalau ambil satu, karena kan biasanya ada dua, ditaruh sepasang-sepasang. Ayam 2 pasang, sepasang gitu ya. Kita ambil satu, ternyata hitungannya 2 gitu. Kadang-kadang ambil ya udah kuahnya banyakin ya. Yang penting kita kuahnya dapat. Jadi akhirnya saya berpikir begini, kenapa bus malam seperti itu? Karena ada masalah waktu. PMK di kampus waktunya berapa lama melayani mahasiswa? Kalau kau hitung dari dia masuk sampai keluar 4 tahun. Sama nggak kira-kira dengan polanya gereja ya? Harus beda. Kalian harus mutar otak sebagai pengurus. Bagaimana caranya dia dapat asupan gizi yang cukup untuk melanjutkan perjalanan. Memang sih perjalanannya bukan kita semua yang akan menanggung. Karena apa? Jangan lupa kita tuh cuma 4 tahun loh. Kita melayani orang cuma 4 tahun. Dia akan dilanjutkan pelayanannya. Karena itu pelayanan perkantas, pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa harus punya keunikan yang beda dengan gereja. Karena itu fokus kita bukan paduan suara. Nangkep gak? Kalau cuma 3 tahun orang bisa dilayani, karena rata-rata 1 tahun itu separuh tahunnya dia pengenalan, separuh tahunnya bikin skripsi. Jadi sebenarnya logikanya cuma 3 tahun. Mau fokusnya apa? Mau fokus pelayanannya diakonia. Itu ada di gereja. Kau nggak bisa copy paste semua yang ada di gereja harus ada di PMK. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita cuma sebentar pelayanannya. Kita mesti memilah dan memilih apa yang
fokuskan. Makanya kalau ada PMK, waktunya cuma 3 tahun, sibuk bikin paduan suara, sorry to say, paduan suara kok bisa ikut sampai mati di gereja. Ada por ini, ada por ama. Apa yang kira-kira gereja tidak punya ya? Apa yang kira-kira gereja, kebanyakan gereja tidak fokus? Itu yang akhirnya kita lihat sebagai keunikan kita. Nah, jadi tangkap dulu idenya ya. Saya harap ilustrasi saya menolong kalian tangkap idenya. Lalu pertanyaan keduanya begini. Ada pertanyaan di sini? Jurusan pertanian? Nggak ada. Nggak ada jurusan pertanian. Tapi boleh saya tanya, pohon apa, tumbuhan apa yang bagus di Singaraja? Mangga ya? Mangga Singaraja itu enak. Oh, mangga kecil ya. Tapi umumnya apa? Sayur apa atau buah apa yang bagus dari Singaraja? Anggur. Anggur ya. Itu menarik. Anggur. Nah, poin saya begini. Coba tangkap dulu idenya dulu ya. Kalau saya tanam anggur itu di Jakarta sama saya tanam di Singaraja, kenapa hasilnya beda? Endemik Singaraja. Berarti tumbuhan itu cocoknya di Singaraja. Di Jakarta bisa tumbuh nggak? Bisa, tapi tidak seenak Singaraja. Nah, ini poin saya. Perhatikan keunikan PMK ini. Saya kasih ilustrasi begini. Ketika kamu lakukan atau kamu pelihara keunikan itu memastikan akan terjadi pertumbuhan yang baik. Kalau di tempat lain tidak melakukan keunikan itu, jadi saya coba perhatikan begini lah. Saya kasih contohnya begini. Ada 2 PMK. Satu PMK dia perhatikan keunikan. Ternyata pertumbuhan PMK-nya lebih bagus. Satu PMK tidak perhatikan keunikan, tumbuh nggak? Tumbuh juga sih, tapi tidak sebagus yang satu. Karena itu saya simpulin begini ya. Nah, ini slide saya. Keunikan pelayanan mahasiswa adalah semangat dan kegiatan yang menjadi ciri dan kekuatan pelayanan mahasiswa, yang kalau itu dipelihara dan dilakukan, itu memastikan akan bertumbuh dengan, mungkin pakai istilah maksimal. Kalau tidak dilakukan, bertumbuh nggak? Bertumbuh juga, tapi bisa jadi tidak maksimal. Nah, saya bicara dari pengalaman saya. Sorry ya, orang tua soalnya. Pengalaman saya melayani 21 tahun. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kampus-kampus yang memelihara keunikan itu bertumbuhnya lebih baik. Sementara beberapa kampus-kampus yang tidak memelihara keunikan itu ada, tapi pelan-pelan reduk malah jadi aneh. Salah satunya begini, keunikan contohnya interdenominasi. Beberapa kampus memelihara itu. Dari awal didirikan PMK itu sifatnya interdenominasi, berarti semua denominasi boleh ibadah di situ. Lalu kemudian ada satu kampus yang saya lihat dimasuki oleh gereja. Dan gereja ini, denominasi ini mendominasi, sehingga pelan-pelan PMK yang lebih bertumbuh yang mana? Saya lihat yang satu ini. Karena orang dari gereja yang berbeda malas ke situ. Bayangkan kalau di Undiksa ada PMK cabang HKBP. Ada dari HKBP mengutus salah satu penginjilnya masuk buka PMK HKBP Undiksa. Maka mereka yang dari gereja Bali, mereka yang dari gereja GPIB, mungkin mereka yang dari gereja GKA di sini, mereka yang dari gereja apa, malas datang. Kenapa? Itu HKBP, HKBP. Jadi, jujur aja, beberapa kampus yang saya lihat di Jakarta ada yang di bawahi gereja. Tetap ada nggak PMK-nya? Ada, tapi tidak sesubur, tidak semaksimal yang ada di dalam interdenominasi. Makanya saya lihat begini,
Kalau kalian pengurus, kalianlah yang harus menjaga keunikan ini. Kalau PMK mulai diombang-ambingkan, mulai bingung, oh kita bikin paduan suara, kita bikin, loh ada satu PMK kerjaannya itu fokus utamanya adalah perlombaan paduan suara se-PMK Jakarta. Itu program utamanya. Coba kalau lihat deh, program utamamu apa? KMPI, camp pembinaan, camp KTP, kelihatan kan uniknya? Dan pastikan kalau kau jadi pengurus jangan aneh-aneh idemu. Aduh kayaknya bikin pertandingan bola se-Singaraja. Ya ampun, itu Pak RT bisa lakukan. Gak usah PMK. Kalau kita PMK waktu terbatas, mahasiswa sibuk, maka kita mesti fokus kegiatannya apa. Makanya dia namanya keunikan. Ada yang bilang, tapi Kak, saya gak pelihara keunikan itu tetap jalan. Silakan jalan. Tapi sorry, tidak maksimal. Oke, nah saya melihat karena itu gambarnya apa yang menjadi keunikan. Di dalam, sebenarnya tergantung makalah yang dipakai ya. Saya pakai makalah yang 6. Maksudnya begini, 6 hal ini pastikan terus-menerus harus ada sebagai keunikan di PMK. Pertama yang kita sebut dengan Bible Movement. Jadi itu gerakan Alkitab. Apa deh? Bible reading itu baca Alkitab sama ya. Bible Movement. Bible reading. Tahe. Penulis dong ini. Yang kedua prayer movement. Jadi kita adalah, kalau ditanya PMK itu gerakan apa? Yaitu gerakan Alkitab, gerakan doa. Lanjutnya, gerakan penginjilan, gerakan pemuridan. Ada yang menambahkan gerakan misi, walaupun bagi saya itu harus hati-hati ditempatkan. Lalu kemudian ada 2 hal yang sangat unik. Kenapa saya katakan sangat unik? Karena 4 yang pertama pun gereja punya. Tapi yang gereja nggak punya ini nih, 2, student movement dan interdenominasi. Nah ini yang akan saya nanti bahas lebih fokus ya. Tapi pastikan, kalau kalian pengurus PMK, hatimu, bebanmu, programmu, pastikan di dalamnya Alkitab dibahas, digali, dibaca, direnungkan, dihidupi. Ada gerakan-gerakan doa, karena kita gerakan rohani. Kita nggak bisa ubah hati orang, hanya Tuhan yang bisa ubah. Karena itu kebaktian doa. Kalau misalnya nggak tahu di kalian ada personal doanya hari apa gitu ya. Kalau di kampus kami itu macam-macam anak sekarang kan gitu. Ayo ikut doki, hah? Doa pagi. Ayo ikut dosa, doa sore, doa Sabtu, atau gitu-gitu. Mau dosa gitu ya. Iya, tapi waktu saya lihat itu, saya pikir iya ya. Salah satu yang saya bersyukur, pelayanan mahasiswa masih mengutamakan doa. Kita bukan cuma sekedar pelayanan mengutamakan program, tapi kita berlutut. PMK yang maju tidak pernah maju dengan berlari. PMK selalu maju dengan berlutut di hadapan Tuhan. Jadi pastikan itu yang ada di dalam pelayanan kita ya. Lalu ini penginjilan, pemuridan. Kenapa? Waktu terbatas. Kecuali kau punya waktu sama dia 20-30 tahun, itu namanya gereja. Dan PMK bukan gereja. Kalau harus saya menolong orang dalam waktu 3 tahun, apa yang saya berikan? Makanya kita terbiasa. Begitu mahasiswa baru masuk, penginjilan. Bukan cuma pesta kebun, pesta taman, ujian party, es krim party. Orang tambah gemuk gak bertobat. Itulah yang seringkali dilakukan oleh banyak ikatan-ikatan kesukuan di kampus. Oh, itu di UI juga sama. Begitu masuk itu langsung tuh, satu pakai baju padang. Satu jual soto padang gitu ya. Langsung tuh, begitu masuk tuh langsung ikatan mahasiswa Sumatera Barat, ikatan mahasiswa Aceh, ikatan mahasiswa mana. Saya pikir oke lah, secara kesukuan kita punya keterikatan. Saya yang paling bingung. Ikatan mahasiswa Ambon, mau masuk Ambon atau masuk Manado atau Ujung Pandang? Saya lahir besar di Ujung Pandang. Jadi akhirnya saya pilih persekutuan. Kenapa?
sudah cukup Ambon. Saya sudah cukup Manado. Saya sudah cukup Makassar. Saya butuh Tuhan lebih. Bukan ke Makassaran, ke Ambonan saya. Ya. Oh, mau main bola sama-sama, mari. Sapi main bola. Tapi saya juga mau bertumbuh dalam baca firman Tuhan. Kenapa? Ini waktunya terbatas. Saya mau iman saya. Ada 3 doa saya waktu masuk kampus. Tuhan kasih kampus yang baik, punya persekutuan yang baik, kasih saya gereja yang baik. Nah, Tuhan jawab itu buat saya. Sehingga gerakan-gerakan ini jadi utama, ya. Student movement, interdenominasi. Baik, saya akan mulai sebentar. Waktu kita terbatas sekali ya. Saya lewatin. Kemarin saya udah bahas sebenarnya soal pemuridan di camp. Intinya adalah kalau kalian lihat gambar, ada yang bikin gambar begini. Makanya saya bilang ini yang 7 ya. Karena dia masukkan misi, mission movement. Saya fokus ke 6 saja. Nah, perhatikan 2 yang menjadi sumber utama adalah Bible dan prayer movement. Karena yang namanya penginjilan pun basicnya Bible and prayer. Yang namanya pemuridan basicnya Bible and prayer. Karena itu kalau kalian perhatikan, salah satu yang memang fokus sangat unik bagi saya adalah 2 ini. Karena ini gereja gak punya student movement dan interdenominasi, ya. Nah, kita fokus ke situ. Saya lanjut slide saya. Ya. Oke. Visi yang kita mau capai dengan program-programnya, salah satu yang menarik adalah kita mesti capai itu di dalam keunikan yang 2 ini, student movement dan interdenominasi. Apa maksudnya? Gereja bikin baca Alkitab, sama ini Alkitab terbuka terus ya, siapa yang baca nggak tahu ya. Beberapa gereja itu yang masuk pertama apa? Alkitab kan? Jadi sebenarnya gereja sangat menghayati Alkitab, tapi bagi saya jangan cuma dijadikan simbol, tapi dibaca, direnungkan. Karena itu gerakannya PMK barulah Bible reading, ya. Kita bukan cuma Bible opening atau Bible processing gitu ya. Makanya fokus kita Bible reading. Doanya karena banyak saya kan di gereja suku ya, salah satu gereja suku yang besar juga GPIB, dari banyak suku begitu ya. Dan ada adik remaja saya pernah ngomong, "Ya Kak, saya udah gak takut sekarang tidur sendiri." Kenapa? Saya taruh Alkitab. Itu buat apa? Kalau ada setan Kak. Saya cowok kebanyakan nonton film Hollywood. Iya. Gimana cara lawan setan? Dalam nama Yesus. Oh, saya berdiri lempar Alkitab ini setan set. Ya. Coba gimana cara lawan setan? Coba buka 1 Petrus 5. Teman-teman baca ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang ke-8. 1 Petrus 5, saya baca 8, kalian baca 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bagaimana melawannya? Dengan iman. Dengan iman, bukan dengan fisik Alkitabnya. Bagaimana iman timbul? Roma 10:17. Roma 10:17. Ayat hafalan ini. Betul saya lupa lagi, salah lagi. Coba baca 1-2 ya. Jadi iman timbul dari mana? Pendengaran adalah rohani. Firman. Karena itu kenapa pembinaan kita fokusnya apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, saat teduh.
Makanya kalau kalian jadi pemimpin kelompok, jadi pengurus, kalian pastikan orang-orang yang kamu bina dalam target kita orang, dia baca kitab suci, doa, dia punya relasi pribadi dengan Tuhan. Karena melawan setan pun dengan iman, bukan dengan fisiknya. Kadang-kadang kita pikir kayak film-film Hollywood gitu ya. Kebanyakan nonton film Hollywood, oh kalau nanti setan lihat Alkitab udah panas gitu, dia terbakar gitu ya. Kadang saya pikir dari mana lu dapat konsep kayak begini? Itu nggak ada di Alkitab. Makanya mesti jelas kan. Saya tes dulu nih iman kalian. Kenapa? Karena memang iman timbul dari pendengaran kitab suci, dan kita mesti baca Alkitab, kita mesti pelajari. Karena itu kita punya bahan-bahan yang bagi saya begini, banyak orang nggak hayat ya kitab sucinya. Allah maha kuasa nggak? Allah maha kuasa ya atau ya? Yakin? Allah maha kuasa? Iya. Iblis maha kuasa? Iblis maha kuasa? Tidak. Iblis punya kuasa? Punya. Maha? Tidak. Yakin ya? Allah maha hadir, ya atau ya? Iblis maha hadir? Temannya. Iblis maha hadir, ya atau ya? Allah maha hadir? Iblis? Tidak. Iblis ada di mana-mana? Ada. Maha? Tidak. Yakin? Yakin? Nah, sekarang pertanyaan teologis, jawabnya teologis. Apakah di sini ada iblis? Jangan lihat temanmu. Kau lihat siapa? Apakah di sini ada iblis? Ada. Teman. Loh, saya tanya ulang. Allah maha hadir? Iblis maha hadir? Tidak. Sekarang jawabnya teologis. Apakah di sini ada iblis? Kau pastikan dari mana pastikan? Harusnya jawabnya apa kalau teologis? Apakah di sini ada iblis? Bilang iya, tahu dari mana? Bilang tidak, tahu dari mana? Paling gampang jawab tidak tahu. Itu tidak ngerti teologi berarti. Jadi jawabnya apa? Apakah iblis ada di sini? Mungkin. Nyong jadi teolog sudah. Itu jawabannya teologis loh. Apakah di sini ada iblis? Mungkin. Apakah di sini ada Allah? Pasti. Kenapa? Ini teologi kita kan. Iblis tidak maha hadir, tapi bisa hadir di banyak tempat, tapi tidak maha. Berarti di sini ada mungkin. Allah ada pasti. Kenapa kalau malam-malam pergi kencing lebih takut sama yang mungkin ada, tidak pegang yang pasti ada? Malam-malam, aduh ada setan, ada itu kan belum pasti. Setan pun mungkin sudah tidak. Setan sudah berhentikan semua proses penggodaan. Karena apa? Kau sudah ketakutan sendiri sama teologiamu yang tidak baca Alkitab. Tapi kalau ke toilet malam, di sini ada apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Loh, setelah saya bicara begini banyak mahasiswa yang, ya ampun Kak, begitu ya? Ya iya. Lawan iblis pakai apa? Pakai firman. Dalam nama Yesus. Tapi kau kenal siapa Yesus, dia yang hadir di mana-mana. Jangan kalau kita soalnya begitu. Orang Indonesia di sini ada setan. Nanti kemudian ada kuntilanak. Kuntilanak 1, 2, 3 sequel dia. Terus pocong juga bikin. Pocong 1, 2, 3. Terakhir ketemu pocong kuntilanak. Jadi memang kita ini kesetanan. Kita mau membangun hidup yang kenal Tuhan, punya kemenangan dalam dunia ini. Karena itu kuncinya baca kitab suci, bukan baca nonton drama Korea, baca novel-novel cinta. Itu selingan. Yang utama harus diutamakan. Makanya PMK itu bangun cinta sama Tuhan, supaya makin baca Alkitab, makin berdoa, makin ngerti. Pastikan itu ada.
bawa orang jadi apa? Jadi murid. Diinjili, habis diinjili di follow up. Ya kadang-kadang juga follow me sih gitu ya. Ada kakak-kakaknya yang follow me gitu ya, jadi pacar deh. Tapi poinnya follow up jadi murid. Nah, kenapa kita bisa melihat ini dalam keunikan? Karena dua hal ini. Kalau kalian nanti menyusun program, maka kalian harus menyusunnya melihat, memperhatikan keunikan ini. Karena ini sebenarnya semangat ya. Kita mulai yang pertama, student movement dulu. Student movement adalah gerakan di mana mahasiswa yang utama berinisiatif dan bertanggung jawab untuk menggenapkan visi pelayanan mahasiswa di kampusnya. Bukan alumni, bukan staf, bukan juga rohaniwan gereja. Pastikan, karena itu kita ada pengurus. Kita ada orang-orang yang akan mengurusi pelayanan ini. Dan karena kita pelayanan mahasiswa, siapa yang lakukan? Mahasiswa. Di kalianlah ada tanggung jawabnya. Tidak ada pembicara bisa datang tanpa kalian undang. Misalnya, kadang-kadang kalau saya bisa di Jakarta ya, saya bilang ya mana suratnya misalnya. Mereka kirim surat, yang undang itu mahasiswa. Mereka yang memastikan bikin tujuan dengan jelas supaya saya mengerti. Sebenarnya kenapa? Karena yang paling rindu temannya dengar firman siapa? Saya pengurus ini kan, kalian rindu banget temenmu dengar firman. Lalu kau jadi pengurus, kau bikinin cuman kau daripada kau yang ngomong kau juga bingung ya. Kau undang ke Haris, ini tujuannya ini loh yang kami mau kasih tahu. Kami rindu sekali mereka kenal Tuhan. Kak Haris tolong, makin jelas suratmu, makin jelas Kak Haris khotbahnya. Kenapa? Karena kalianlah yang memberi. Ini pelayananmu. Nggak bisa Kak Haris datang tiba-tiba, oh maaf tadi malam Tuhan bicara sama saya mesti datang. Diundang dulu, kasarnya gitu ya. Makanya mahasiswa yang paling bertanggung jawab. Bagaimana kalian memastikan pembicara sampai? Misalnya kalau kayak kami di Jakarta kan, kadang-kadang saya bilang ini pengurus kok nggak student movement ya. Kadang-kadang kirim undangan, tujuan nggak jelas. Lalu kemudian nggak nanya juga kakak sudah di mana. Beberapa kali saya malah kontak, jadi besok di kampusmu. Malah kita yang kontak gitu. Saya bilang, ya jadi kak. Oh iya kak, maaf lupa, sibuk banget. Saya bilang ya kan bukan saya yang tanggung jawab, kamu yang tanggung jawab. Kalau saya nggak datang, jangan salahkan saya. Karena itu pelayanan ini yang kelola mahasiswa. Tapi di mana peran alumni? Di mana peran staf? Jangan sangat mahasiswa, tidak ada yang boleh masuk, semua di luar. Nggak bisa juga. Ya. Karena itu lihat kalimat ini ya, kita baca yang pertama. 1, 2 ya. Hati-hati, student movement bukan berarti menolak kehadiran dan peranan alumni dan staf. Tapi jangan saling meniadakan. Alumni juga tahan diri. Ada kampus di Jakarta yang kontak saya alumninya. Ini buat acara apa deh? Ada persatuan alumni. Oh bukan kak, untuk persatuan kampus. Kok kamu yang kontak? Oh, dia terlalu kasihan. Iya adik-adik sibuk kak. Kalau sibuk, tolong mereka bisa melayani. Bukannya kau yang gantiin kontak begitu kan? Jadi itu kayak alumni juga kadang-kadang saking besarnya cinta mengambil alih sehingga mahasiswa tidak dilatih. Ya. Student movement seharusnya mendorong mahasiswa untuk lebih mengandalkan hikmat, kekuatan, dan pertolongan Tuhan. Nah, aduh ini gimana ya? Saya kadang-kadang beberapa kali gitu juga ya. Ini gimana Kak Alex? Saya bilang kalian pikir dulu. Karena kan kalian yang pengurusnya. Nanti telepon saya sesudah kalian berunding, baru kita diskusi. Jadi sebelum saya kesini, kampus saya, Fisip UI, kontak. Kak Alex, kami kepikir mengubah alur pembinaan begini. Bagaimana menurut Kak Alex? Saya bilang, saya alumni diajak diskusi. Saya ingat ini pelayanan mahasiswa. Saya bilang kalian diskusi dulu. Kalian selesai diskusi, baru kita teleponan. Kami voice call 4 orang gitu ya, baru kita diskusi. Sehingga saya juga tidak intervensi. Karena memang kalau kita alumni itu rasanya kayak pemilik juga ya, tanpa kita sadari. Jadi bisa aja, waktu itu saya langsung, oh begini aja, nah ini begini. Kalau anak kecil kan digituin langsung iya kak, iya, oh benar yang kalian bilang bagus gitu ya. Tapi saya nggak nolong kamu bertumbuh. Saya harus kasih kesempatan. Coba pikir dulu, nanti kita diskusi.
Ternyata untuk mereka pikir bisa juga kok sama pikirannya. Oh, kenapa Tuhannya sama? Andalkan Tuhan. Doa Tuhan, gimana nih kalau nggak mau ngomong? Ya nggak apa-apa, Tuhan ngomong, kamu begitu ngomong sama-sama. Sudah rapat sama Tuhan. Oh sama, saya juga sudah. Sama hasilnya. Ya. Makanya ini kalimatnya menarik. Student movement seharusnya lebih mengandalkan hikmat Tuhan. Ya. Beberapa alumni ada yang bilang gini, Kak, kita kasih saja dana berapa saja, kami akan kasih, kami siap kasih berapa saja. Saya bilang itu nggak mendewasakan. Biar mereka cari dana. Waktu cari dana itu kan, aduh Tuhan gimana ini? Gimana kalau camp nggak cukup dananya gitu ya? Siapa yang bikin camp kamu? Siapa yang tanggung dananya? Kamu dong, kamu mahasiswanya. Itu cuma diundang gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Disitulah mengandalkan Tuhan. Kenapa? Student movement, student initiative, student responsibility. Tapi disitulah cara Tuhan menumbuhkan kamu. Kalau di gereja semua dana turun dari majelis. Itu bedanya kita. Kalian bikin dana, cari dari mana? Oh, bikin doa puasa, habis puasa jualan. Itu kalau lihat kalian gitu ya, udah puasa jualan, sudah semua kau kasih gitu ya. Terus saya pikir, ini cara Tuhan mendewasakan kamu. Pelayanan ini penting sampai kamu rela sacrifice. Ya, pelihara semangat itu. Kalau ada alumni bilang, apa saja program kalian? 100 juta kami siap kasih, besok langsung masuk. Bilang, maaf Kak, student movement. Thank you dananya. Tapi begini aja Kak ya, nanti kalau kurang sekali baru Kakak kasih ya. Karena kalau kita di take over begitu, kalian gak punya pengalaman mengandalkan Tuhan. Ya, saya bersyukur loh kita miskin. Iya loh, kalau terlalu kaya sudah lupa Tuhan. Kenapa semua minta apa aja ada? Makanya kadang-kadang saya lihat, sorry to say ya, kalian lihat ya, teman-teman yang pelayanannya hanya di gereja dengan kamu yang pernah di kampus, beda kedewasaan karakternya. Jangan sombong juga ya. Mau sombong ya, dapat tahu. Tapi itulah ya. Oke, sekarang kita terakhir interdenom. Denominasi itu dari mana? Ya, kalau kita mau bicara secara jujur, Tuhan izinkan itu ada. Gereja pada awalnya memang satu. Tapi mari kita lihat sebentar Yohanes 17. Kita baca Yohanes 17 di dalam ayatnya yang Yohanes 17. Teman-teman coba lihat ayat 20 sampai 21. Yohanes 17 20 sampai 21. Ini doa Yesus untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya. Berarti siapa itu? Kita. Ya, orang-orang yang percaya. Ya, kita baca. 1, 2 ya. Bukan untuk mereka. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau dalam Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Teman-teman perhatikan itu menarik ya. Waktu itu Yesus bicara dan doa sebenarnya kepada Bapa untuk orang-orang yaitu muridnya. Tapi dia katakan begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi untuk orang-orang yang akan percaya dari pemberitaan mereka. Berarti semua yang dengar pemberitaan Rasul termasuk kita. Dan apa inti doa Yesus? Tuhan udah tahu hari ini bakal pica-pica ini semua. Maka Tuhan bilang mereka harus jadi satu. Nah, ini jadi perdebatan. Kesatuannya itu kesatuan yang organisasi atau kesatuan yang rohani. Kalian lebih setuju yang mana? Rohani ya. Kenapa kita nggak bikin aja GD, gereja dunia, seluruh gereja di dunia jadi satu? Itu bingung kepakaiannya ya. Mau pakai gaya mana? Jadi kayaknya kita menghayati bahwa Yesus tidak bicara kesatuan fisik, tapi Yesus bicara kesatuan rohani. Kenapa? Karena dia pakai istilah sama seperti aku dan Bapa satu. Yesus dan Bapa satu kelihatan kan? Enggak kan? It's spiritual unity. Karena itu di dalam kalangan kami kita ya,
kita menggunakan interdenominasi sebagai satu semangat dari Yesus. Kita tidak bicara kesatuan organisasi. Dan ini yang saya lihat persis pas banget gitu ya. Ini kalimat di dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Sering nyanyi lagi kan? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Terus, apa ilustrasinya? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut. Jangan pakai dan, pakai ke. Yang kejanggut ke jubahnya turun. Karena kalimat Alkitabnya ke. Karena kalau saya pernah anak SMA gitu ya, yang kejanggut dan jubahnya turun, itu melorot. Halo anak SMA tuh anak SMA. Yang kejanggut dan jubahnya turun, wih, melorot. Lihat ya, itu internasional. Tapi saya harus perhatikan ternyata kalimat Alkitabnya juga begitu. Yang kejanggut ke jubahnya turun. Jadi ternyata bayangkan, lihat ya. Ini kalimat Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti. Jadi dia mau menggambarkan keindahan kerukunan. Seperti minyak di kepala yang turun ke janggut meleleh ke leher jubahnya. Ada enggak yang mengurapi janggut? Tidak ada. Di perjanjian lama yang diurapi pasti kepala. Tapi kepala tidak pernah bilang maaf untuk kepala dan sekitarnya. Gak boleh turun. Gak bisa. Tapi itu meleleh ke janggut. Itu menggambarkan keindahan persekutuan itu. Daud bayangkan itu mengalir. Nggak ada kan orang tolong urapi janggutku dong. Tapi ternyata kena tuh, anointingnya kena. Ayo ilustrasi kedua. Kalian jangan cuma nyanyi nggak ngerti artinya ya. Ke janggut, mana kalau cewek kalau punya janggut gitu ya. Yang ke janggut ke jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Gunung yang paling tinggi di Palestina di dekat daerah Yesus itu Bukit Hermon. Mengalir seperti ini embun, seperti embun yang dari Hermon, betul. Gunung Hermon itu lebih tinggi. Lalu kemudian Bukit Sion, kota Yerusalem itu terletak di perbukitan Sion. Jadi makanya kenapa disebut daerah bulan sabit yang sangat subur, karena embun dari Hermon itu menarik embun-embun itu sampai ke atas, lalu itu akan mengalir mengairi Sion. Daud ternyata pengamat alam. Dia bilang kita ini subur, jangan sombong gara-gara si gede itu, Gunung Hermon. Makanya dia bilang, alangkah indahnya kalau kita diam bersama seperti embun Gunung Hermon yang mengalir ke Bukit Sion. Seperti minyak tadi mengalir. Ini menunjukkan bahwa keindahan kesatuan. Bagian akhirnya, sebab kesanalah Allah memerintah. Kalau bilang kesanalah, kamu kemana tangannya? Sebab kesana, kamu tahu nggak kesana kemana? Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya. Ayo kesana mana? Yang begini tangannya kesana mana? Kesana mana? Ke Gunung Hermon, ke janggut. Saya lihatnya nggak gitu. Kalau kalian PA dengan benar, maka kesananya kemana? Ke tengah-tengah kesatuan itulah Allah turunkan berkat. Jangan, saya yakin sekali Allah memberkati pribadi-pribadi. Tapi ketika kita bersatu, di situ Allah alirkan berkat. Orang yang tidak datang ke kebaktian, ke persekutuan, menghindari pertemuan-pertemuan, dia menghindari, menutup diri untuk berkat Allah tercurah. Allah mencurahkan itu di tengah kesatuan. Miliki ini, jangan cuma cinta gerejamu. Oh, gereja adalah gereja yang paling benar di dunia. Ada nggak gereja yang sempurna? Ya ada ya. Ada hamba Tuhan bilang begini, kalaupun ada gereja yang sempurna, kalaupun ada satu gereja yang sempurna di dunia ini, maka begitu kau daftar, kau masuk jadi anggota, langsung gereja itu jadi nggak sempurna. Atau gara-gara siapa ya? Karena kita itu orang yang
nggak sempurna. Makanya kalau saya hayati, yang namanya interdenominasi ini bukanlah membanggakan denominasi kita, bukanlah meniadakan denominasi kita, tapi semangat waktu saya kumpul, di dalamnya kita bisa bersama-sama beribadah, bersatu, kita upayakan kesatuan rohani itu, dan berkat Allah tercurah. Saya tidak menutup mata terhadap pentingnya gereja lokal. Tapi PMK yang hadir hanya sekitar 4 tahun dalam hidup seseorang harus terus interdenominasi, supaya ini rumah bagi semua denominasi. Begitu kau bilang ini HKBP, PMK HKBP Undiksa, maka yang lain akan bilang gak enak bahasa ya, sudah. Poin saya begini loh, kita, kenapa? Perhatikan ya, beberapa orang bilang begini waktu mendebat saya tentang interdenom, khususnya dari gereja tertentu. Interdenom itu sesat, gado-gado. Enak, gado-gado sambalnya lagi. Karetnya 2. Tahu nggak dia pakai ilustrasi mana? Dia bilang di luar negeri semua denominasi itu bikin PMK di dalam kampus. Jadi misalnya di Amerika ada PMK Metodis, Persekutuan Mahasiswa Kristen Metodis di kampus X, Persekutuan Mahasiswa Kristen Lutheran di kampus itu, ada Persekutuan Mahasiswa Kristen Injili di kampus itu. Dia bilang di luar negeri begitu kok, kenapa di Indonesia kita tolak sih? Saya bilang please deh, kita itu di sini minoritas secara jumlah. Tapi kalaupun tidak minoritas secara jumlah, saya pun tidak melihat. Makanya saya bilang tadi, di luar negeri bisa nggak? Bisa, karena konteks mereka beda. Kita agak susah. Bayangkan kalau di kampusmu masuk semua denominasi gerejamu. Di kampus bikin kebaktian, mau pinjam berapa ruangan? PMK GKPB, ruang 1. PMK GPIB, ruang 2. PMK Pentakosta, ruang 3. Pinjam satu ruangan aja susah. Kadang-kadang saya mikir, ini orang-orang gak mikir ya. Itulah yang saya katakan tadi, yang paling menolong. Bukan berarti yang lain enggak, tapi itu yang paling efektif. Ketika interdenominasi itu kita pegang, kita bisa membina lebih banyak orang ketimbang kita pecah-pecah. Oke? Apa implikasinya? Itu doa Yesus tadi ya. Allah tidak menghendaki orang-orang terpecah, Ia merindukan seluruh umat percaya menjadi satu. Nah, kalaupun gereja kita belum bisa bersatu, saya bersyukur loh lihat PMK. Ini gambaran surga. Kenapa? Di surga nanti dari semua? Nggak ada nanti. Di surga baris, HKBP. EKPI, HKI. Oke, EKPB. Nggak ada begitu. Kecuali kalau di surga begitu, tirulah. Bikinlah di gereja kita, di PMK kita. Jadi saya no problem. Denominasi itu keindahan gereja. Ayo saling menghargai. Ya? Interdenominasi antara aliran semangat untuk menjalin kesatuan di antara orang percaya dari berbagai berbeda denominasi. Berarti apa? Tidak menganut suatu doktrin yang sepenuhnya milik satu aliran gereja. Namun tidak berarti PMK tidak memiliki doktrin sama sekali. Apa yang kita pegang sebagai doktrin utama kita? PIR, pengakuan iman rasuli. Selama kita masih pegang pengakuan iman rasuli, kita masih saudara. Kenapa? Karena gereja dibedakan. Sebenarnya kalau kalian lihat gereja itu ada 2 dulu ya. Gereja yang benar dan gereja yang sesat. Oke? Di dalam sejarah, gereja benar, gereja sesat. Yang sesat ini disebut bidat. Oke? Benar dan sesat. Bidat. Apa bedanya bidat sama bodat? Bodat mirip kayak manusia tapi bukan. Demikian juga bidat. Mirip kayak ajaran benar, pakai Alkitabnya sama, tapi Yehova dia. Ya bisa, itu bidat. Jadi kalau ketemu bidat, sorry, kalau bisa bedakan bidat sama bodat, nah kayak gitu bedakan. Kenapa dia bilang, kami pakai Alkitab kok, kami pakai apa? No, Alkitabnya bisa sama tapi dia menyelewengkan bagian-bagian tertentu. Dia tidak menerima Kejadian 1-3. Itu Yehova. Jadi kalau kalian ketemu seperti itu, jangan sibuk pelajari yang bidat-bidat. Nah, bidat itu cirinya apa? Dia tidak terima pengakuan iman
rasuli. Pengakuan iman kita berpusat kepada Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Anak yang tunggal, Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Makanya gereja-gereja yang disebut bidat itu tidak terima. Misalnya Yehova bilang Yesus bukan Allah, dia cuma manusia super. Roh Kudus bukan Allah, dia cuma kuasa super power. Makanya begitu kita mau tahu ini benar apa salah, lihat aja. Dia kalau tidak terima pengakuan iman rasuli, pasti sesat. Nah, dari yang benar dibagi dua lagi. Ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Nah, kadang-kadang kita suka salah kasih label. Gereja itu sesat. Padahal mungkin, karena gereja itu tetap terima pengakuan iman rasuli kok. Masalahnya dia bukan di sesatnya, dia kurang sehat. Nah, sayangnya ini ya, saya harus bilang realita ini. Antara gereja yang kurang sehat ini saling nuduh. Kau kurang sehat, kau yang kurang sehat, kau juga kurang sehat, saling nuduh. Gereja murah, tidak ada Roh Kudus. Tidak ada gereja kebanyakan. Jadi suka begitu-begitu sampai hari ini. Jadi kadang-kadang saya pikir begini ya, yuk kita baca lah beberapa bagian ini. 1, 2 ya. Persesuaian secara besar, lalu kalau percaya pada kebenaran Alkitab. Jadi selama masih satu ya itu yang kita pegang. Next, 1, 2 ya. Jadi jangan berantem sebenarnya soal itu ya. Nah, bagaimana yang terakhir mengusahakan memelihara interdenominasi? Maka sebaiknya kita punya kerendahan hati. Kita mesti ingat ada doktrin-doktrin dalam gereja yang memang dalam sejarah berbeda. Cara baptisan, ada gereja, coba di gerejamu persembahannya sebelum firman apa sesudah? Sesudah. Siapa yang sesudah? Siapa yang sebelum? Siapa yang sebelum dan sesudah? Ada di belakang ya. Siapa yang sekali dapat 3 kantong? Gitu ya. Banyak macamnya kan? Nah, mana yang lebih rohani? Siapa yang perjamuan kudus setahun 3 kali? 3-4 kali. Iya kan? Siapa yang setiap bulan? Siapa yang tiap kali kebaktian? Katolik begitu kan? Ya, yang Katolik tiap kali kebaktian. Mana yang lebih rohani? Jangan kita bilang, kita gak berantemin masalah itu. Makanya perhatikan ya, di dalam hal yang esensi kita bersatu. Di hal yang non esensi kita bebas. Di dalam segala hal kita harus mengasihi, charity. Jadi interdenominasi ini kita pupuklah semangatnya. Kalaupun kita berbeda, mari rendah hati. Selalu nanya, tapi gimana bang? Saya selalu kalau orang nanya, bagaimana menurut abang? Saya bilang sekarang lihat apa kata Alkitab. Jangan kata pendetaku begini. Oke, pendetamu berdasarkan Alkitab, mana ayatnya? Oh, nggak tahu. Tapi pendetaku pasti benar. Pendetamu Tuhan, bukan. Belum tentu benar. Segala sesuatu harus diuji. Tapi kata pendetaku, nah jangan kata pendetaku, apa kata firman? Kita suka berantem untuk hal-hal yang gak esensi. Ya, oke, jadi ini yang kalian harus jaga. Pastikan, kalau kalian pengurus di kampus, terus PM kamu fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada doa, fokus memuridkan, fokus penginjilan, dan semangatnya student movement, dan hargai interdenominasi. Oke, kita harus mengisi perut kita. Mungkin sebelum nanti mulai yang kedua, saya kasih kesempatan bertanya ya, kalau mungkin ada yang kalian mau tanya. Oke, itu dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat kesempatan belajar malam hari ini, supaya kami juga menghargai keunikan yang ada, keunikan dalam pelayanan lembaga seperti Perkantas yang juga dipegang oleh kampus-kampus. Kami rindu keunikan ini menolong kami bisa melayani dengan lebih fruitful lagi, lebih maksimal lagi. Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi orang-orang yang mengerti, tetapi juga belajar, dimampukan menerapkan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.